Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Satria Abdi selaku dosen pengampu mata kuliah legal drafting. Saya di Kautofian dengan NIM 2020243553 yang menyampaikan tanggapan dan review terhadap naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo yang telah disusun oleh tim mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Adapun yang akan menjadi poin pertama yaitu penguatan latar belakang, dokumen ini sudah berhasil mengangkat isu yang sangat relevan, yang mana diantaranya penting sekali regulasi dalam sektor pariwisata daerah, khususnya Kulon Progo sendiri, yaitu sebagai wilayah yang strategis yang dilalui oleh infrastruktur nasional seperti Bandara YIA dan Jalur Bedah. Latar belakang yang dikemukakan sangat komprehensif dengan menyoroti tantangan infrastruktur, ketergantungan ekonomi terhadap devisa, serta ancaman terhadap keberlanjutan budaya dan lingkungan. Yang kedua yaitu landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis, di mana salah satu kekuatan utama naskah ini adalah penekanan pada landasan filosofis dan sosiologis, seperti adopsi prinsip Trihita Karana dari Bali dan nilai-nilai keadilan sosial yang memperkuat legitimasi kebijakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis juga telah mencerminkan kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Perda Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian adapun kesalahan yang secara struktural dan teknis penyusunan yang terdapat dalam 40 draft, yaitu ada pertama, tidak mencantumkan judul naskah akademik di halaman depan. Yang kedua itu koper dan tidak mencantumkan isi peraturan perda kabupaten dengan lengkap. Yang ketiga, tidak ada nomor naskah akademik. Yang keempat, ada halaman kata pengantar terlalu naratif dan bersifat pribadi bukan institusional. Yang kelima itu pengantar tidak menyebutkan dasar hukum penyusunannya. Yang keenam, daftar isi yang tidak lengkap. Yang ketujuh, tidak ada daftar tabel, daftar gambar ataupun lampiran. Padahal banyak konsep teoritis yang masih menjadi dasar dalam pembuatan naskah tersebut. Yang kedelapan yaitu ada penyusunan bab tidak konsisten, di mana antara bab 2 dan seterusnya tidak diberi nama lengkap. Yang kesembilan yaitu penomoran halaman pada daftar isi tidak akurat. Yang ke-10 yaitu tidak mencantumkan siapa yang menyusun naskah akademik di halaman legal formalnya. Kemudian terkait draft kesalahan substansi, yang ke-11 yaitu tidak menyebutkan secara eksplisit objek hukum yang akan diatur, nama raperdanya apa, unsurnya siapa. Yang ke-12 yaitu tidak menyertakan kajian empiris baik berbasis data statistik seperti angka wisatawan, kontribusi PDRB. Ke-13, evaluasi peraturan perundang-undangan yang tidak disertai perbandingan antara daerah lain. Yang ke-14, tidak ada analisis keterkaitan perda ini dengan RT/RW atau RPJMD Kulon Progo. Yang ke-15 yaitu landasan filosofis terlalu naratif, tidak dikaitkan dengan falsafah lokal Kulon Progo. Yang ke-16, landasan sosiologisnya tidak menyajikan data sosial terkini masyarakat Kulon Progo. Yang ke-17, landasan yuridis hanya membahas Undang-Undang Nomor 10 2009 saja, namun belum menyentuh hukum sektoral lainnya, misalnya dalam Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Yang ke-18 yaitu analisis teoritis terlalu deskriptif, tidak ada kritik atau keterbatasan teori yang digunakan. Yang ke-19 itu tidak ada uji konsekuensi yuridis bila perda ini diterapkan atau masih sehingga menimbulkan legal risk analysis atau pertanyaan. Yang ke-20 tidak memuat naskah akademik yang sesuai format lampiran 1 Permendikbud nomor 80 tahun 2015. Yang ke-21 yaitu kesalahan penulisan bahasa istilah antara keparawisataan, kadang keprawisataan, kadang tidak konsisten kapitalisasi dalam bentuk jamaknya. Yang ke-22 yaitu terdapat banyak kalimat fasih dan panjang yang tidak efektif. Yang ke-23 terlalu banyak revitasi narasi, misalnya frasa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dan itu kata-kata yang sering diulang-ulang terus-menerus. Yang ke-24 yaitu istilah asing seperti tourist area life cycle tidak diberi terjemahan lengkap, hanya dalam berbahasa Latin saja. 25
tidak menggunakan istilah hukum secara tepat seperti pengaturan, pengelolaan, atau pembinaan. 26. Masih menggunakan kalimat deskriptif sosiologis pada bagian hukum normatif. Yang ke-27, kesalahan penggunaan istilah hukum seperti asas dan prinsip perda lainnya. Sedangkan yang ke-28, kesalahan ejaan filosofis yang harusnya filosofis. Yang ke-29, tidak ada glosarium padahal istilah teknis seperti KSD, KPPD digunakan. Yang ke-27, kesalahan penggunaan istilah hukum seperti asas dan prinsip yang dicampur aduk. Yang ke-28, kesalahan ejaan filosofis. Yang ke-29, tidak ada glosarium padahal istilah teknis seperti KSPD, KPPD digunakan. Yang ke-30, terdapat keracuan antara istilah peraturan dengan kebijakan dan program. Yang ke-31, tidak menjelaskan metode harmonisasi vertikal antara raperda dan undang-undang sektoral itu sendiri. Yang ke-32, yaitu terkait kesalahan teknik pembentukan peraturan yang tidak ada hasil uji pemetaan normatif atau norma terhadap peraturan daerah lainnya. Yang ke-33, tidak menyertakan penjabaran asas pembentukan peraturan atau kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, keterjangkauan, dan seterusnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang ke-34, tidak mengaji efektivitas Perda Lama atau Perda Nomor 9 Tahun 2015 secara kuantitatif. Yang ke-35, tidak menyebutkan apakah perda ini menimbulkan beban keuangan daerah atau tidak. Yang ke-36, tidak ada usulan bentuk norma yang akan dirumuskan, misalnya pengelompokan pasal per pasal atau pasal per bab. Yang 37, tidak memuat eksekutif summary atau ringkasan eksekutif. Yang ke-38, tidak ada format lampiran atau peta perwilayahan wisata Kulon Progo. Yang ke-39, penyebutan sumber tidak sesuai yang dicantumkan secara akademik disitasi badan teks. Yang ke-40, referensi online seperti data UNWTO tidak dituliskan dengan gaya kutipan standar hukum. Jadi tanggapan saya berdasarkan teknik pembentukan perundang-undangan ini harusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Yang pertama itu ketidaksesuaian format naskah akademik, yang dimana penyusunan naskah akademik seharusnya mengikuti struktur yang baku dari mulai pendahuluan, kajian empirik dan teoritis, evaluasi peraturan perundang-undangan, analisis landasan hukum serta jangkauan dan arah pengaturannya yang harus jelas. Yang kedua, aspek legal teknis lemah. Tidak ada pemetaan hubungan yang vertikal, horizontal, atau raperda dengan undang-undang sektoral lainnya. Misalnya undang-undang perlindungan lingkungan, undang-undang cagar budaya. Kemudian belum terpetakan dengan rinci dan data kuantitatif terkait kontribusi ekonomi pariwisata khususnya di Kulon Progo, di mana aspek digitalisasi pariwisata sebagai tren global masih kurang digarisbawahi, sehingga pengawasan implementasi perda belum dijelaskan dalam bentuk instrumen hukum atau evaluasi berbasis indikator kinerja. Yang kelima, yaitu ada kelebihan substansi peraturan daerah asing dari segi arah pengaturan yang berfokus pada kolaborasi lintas sektor, pembangunan infrastruktur yang berbasis koneksivitas dengan proyek nasional, serta pelibatan aktif masyarakat dalam bentuk penguatan desa wisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya. Kemudian ada yang menjadi rekomendasi atau saran dari saya agar dalam pengimplementasian perda ini untuk diperkuat dengan platform kolaboratif digital antara Pemda, pelaku usaha, masyarakat melalui indikator keberhasilan yang lebih terukur, seperti kenaikan jumlah desa wisata mandiri, angka kunjungan tahunan, indeks kepuasan wisatawan, disertai mekanisme pelatihan SDM berbasis potensi lokal dan nilai budaya. Sebagai penutup, naskah akademik ini telah menjadi fondasi yang sangat layak dan dijadikan dasar kebijakan. Harapan kita bersama
Perda ini tidak hanya berhenti sebagai teks hukum semata, tapi benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi berbasis kearifan lokal, khususnya di Kulon Progo itu sendiri. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.